Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين عاشر المسلمات saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Saudaraku saudariku, tidak ada hari yang kita lalui, tidak ada jam demi jam yang kita lewati, melainkan pasti bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Satu dari nikmat Allah itu Allah cabut, maka berhenti kehidupan kita di permukaan bumi ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat yang terakhir, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Nabi, ara'aitum, bagaimana pandangan kalian, bagaimana menurut kalian apa gerangan yang akan terjadi, in asbaha ma'ukum ghawra, sekiranya di pagi hari air kalian semuanya kering. Manusia tidur di malam hari, lalu kemudian bangun di pagi hari, mereka tak lagi menemukan rahmat Allah bernama air. Seluruh air dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Dia ke dapur, tidak ada stok air di dapur. Dia ke sungai, tidak ada stok air di sungai. Dia ke sumur, seluruh sumur kering, tak ada air. Allah cabut satu nikmat saja bernama nikmat air. Dalam ayat ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Apa yang akan terjadi? Semua kita tahu jawabannya.
Ini menunjukkan bahwa begitu tergantungnya manusia kepada rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak. Satu dari nikmat Allah yang banyak itu Allah cabut, berhenti kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Hal yang sama kalau yang Allah cabut adalah oksigen. Hal yang sama kalau Allah cabut adalah nikmat matahari. Manusia akan mati. Secara individu, jantung, paru-paru, ginjal, darah dan tulang, semua itu nikmat Allah yang kalau Allah cabut dari kita, berhenti kehidupan kita. Oleh karena itu seorang muslim dan seorang muslimah wajib selalu merasakan curahan rahmat dan nikmat besar karunia Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Supaya apa? Supaya dia mudah untuk bersyukur kepada Allah. Supaya dia mudah untuk bersyukur kepada Allah. Karena kata kunci menjadi seorang hamba yang bersyukur adalah hamba yang pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Kalau dia pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka akan mudah baginya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah, Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa hamba yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit dari kalian itu orang-orang yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ia sebut sedikit ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam biografi hidupnya, kalau ia melewati ayat-ayat yang seperti ini yang menerangkan sedikitnya hamba yang bersyukur, sedikitnya orang-orang yang beriman, sedikitnya penduduk surga, maka beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku di antara hambamu yang sedikit itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna. Ilmu dan amal diajarkan kepada kita, diajarkan ilmunya dan diajarkan cara mengamalkannya, praktek daripada ilmu tersebut. Maka kita sebagai umat wajib mempelajari ilmu dan cara mengamalkan ilmu, mempelajari ilmu dan cara mempraktekkan ilmu tersebut dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang salah apabila kita beramal namun kita tidak pelajari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ilmunya. Sebagaimana hal yang salah ilmunya kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun cara prakteknya kita buat sendiri tanpa mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kekeliruan. Sebagaimana ada orang yang ingin wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah adalah sesuatu yang ada di dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun wukufnya di Arafah pada saat dia sedang berumrah. Pada saat dia sedang berumrah. Mungkin ada jamaah yang tahu, mungkin juga tidak. Ada sebahagian, Masya Allah, orang-orang yang mengajak kaum muslimin ketika berumrah pergi wukuf ke Arafah. Subhanallah. Kata mereka, Allah pasti tahu niat baik kita, ingin berdoa di padang Arafah yang sangat mulia. Maka ia berangkatkan jamaahnya sebelum zuhur sampai tenggelamnya matahari berdoa di padang Arafah. Ini ilmunya dari Nabi. Wukufnya di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Namun tempatnya diambil dari Nabi, namun waktunya salah, harinya salah. Karena tidak ada yang namanya wukuf itu kecuali hanya tanggal 9 Zulhijjah. Selain 9 Zulhijjah tidak dinamakan wukuf. Maka ilmu dan amal wajib kita terima, wajib kita cari, wajib kita pelajari dan kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita dimintakan untuk berbicara tentang kisah-kisah kecerdasan para sahabat. Namun ketika saya mencari materi tersebut, saya menemukan yang ada hanya kisah-kisah. Ada memang kisah tentang Abu Hurairah, kisah tentang Ummu Salamah, kisah tentang Abu Bakar, kisah tentang Umar, kisah tentang Hudzaifah bin Yaman, kisah tentang Amr bin As radhiyallahu. Tapi itu hanya kisah-kisah. Sehingga kalau kita sampaikan materi tersebut, kita hanya bercerita. Oleh karena itu, saya mengalihkan pembicaraan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi materi dengan judul kewajiban mengikuti para sahabat. Kewajiban mengikuti para sahabat ini lebih cocok dengan majelis-majelis ilmu dibanding kita menceritakan beberapa kisah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban mengikuti sahabat adalah bahagian daripada syariat Allah. Dia bukanlah karangan para ulama, dia bukanlah karangan para ustadz dan para da'i. Namun itu perintah tegas dari Allah tabaraka wa ta'ala dan dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bawakan beberapa ayat, dan ayat dalam hal ini sangatlah banyak. Dan kita akan bawakan beberapa hadis yang dengan tegas menyuruh kita menjadi pengikut para sahabat. Kenapa di dalam syariat Allah diperintahkan mengikuti para sahabat? Apakah tidak cukup ikut Al-Quran dan ikut hadis? Apakah tidak cukup taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya saja? Kenapa harus diikat dengan para sahabat? Secara zahir, ketika kita mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan hadis, selesai? Kurang. Saya mengikuti Al-Quran dan hadis dengan mengikuti para sahabat. Ini yang benar. Saya mengikuti Al-Quran dan hadis, mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti amalan dan ilmu dari para sahabat. Kenapa demikian? Karena seluruh umat Islam sekarang mendakwakan pengikut Al-Quran dan hadis. Pengikut Al-Quran dan hadis. Dan terbukti aneka ragam pendapat, aneka ragam kelompok, aneka ragam pemahaman yang satu sama lainnya tak bisa ditemukan, tak bisa disatukan. Yang satu mengatakan harus ditinggalkan, yang satu harus mengatakan harus diamalkan. Bagaimana menyatukan dua pendapat ini? Yang satunya mengatakan ini adalah bahagian daripada agama Allah, yang satunya mengatakan itu tidak bahagian daripada agama Allah. Yang satunya menyatakan bahwa saya harus sholat 5 waktu, yang satunya mengatakan saya sholatnya cuma 3 waktu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Maka ketika manusia hanya mengatakan saya pengikut Al-Quran dan hadis, ada kekurangan dalam pendapat tersebut. Kenapa? Al-Quran dan hadis harus difahami dengan pemahaman yang benar.
Al-Quran dan hadis, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, harus difahami dengan pemahaman yang benar. Kalau Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman yang salah dan keliru, maka dia keluar dari petunjuk. Bukan Al-Quran dan hadisnya, namun salah paham tentang Al-Quran dan hadis. Salah paham tentang Al-Quran dan hadis. Kesalahpahaman memahami Al-Quran, kesalahpahaman memahami hadis membuat dia keluar dari kebenaran. Sehingga untuk mengikuti Al-Quran dan hadis membutuhkan pemahaman yang hak. Oleh karena itu datang perintah mengikuti para sahabat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, karena merekalah umat yang telah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Merekalah umat Islam yang direkomendasi oleh Allah dan direkomendasi oleh Rasulullah SAW bahwa mereka telah berilmu dan beramal dengan cara yang benar. Sehingga ketika memahami Al-Quran dan memahami hadis sebagaimana para sahabat memahaminya, mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagaimana para sahabat mengamalkannya, itu menjadi saringan kebenaran. Kalau sudah seperti yang diamalkan oleh para sahabat, seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW, maka dia adalah pemahaman yang hak. Kenapa? Pemahaman yang benar. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat, pengamalan para sahabat diajarkan langsung oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa para sahabat radhiyallahu anhum belajar ilmu agama? Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini para ulama mengatakan mereka telah mengambil ilmu agama dari sumbernya yang murni. Mereka telah mempelajari ilmu agama ini dari sumbernya yang sangat murni, yang tidak ada sedikit pun kekeruhan di dalamnya, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-murid langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka benar-benar memahami agama seperti yang diajarkan Rasul, seperti yang diinginkan Rasul. Mereka fahami langsung dari Rasul, mereka praktekkan sebagaimana Rasul mempraktekkannya, sehingga jadilah pemahaman dan amal mereka amal yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW mengucapkan hadis-hadis itu semuanya di zaman mereka hidup. Dan itu semuanya di kasusnya para sahabat. Kasus hidup mereka, hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kasus-kasus kehidupan mereka itulah turunnya Al-Quran, turun sampai disampaikannya hadis Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sehingga jadilah mereka orang memiliki pemahaman yang benar. Di sisi lain, kalau tadi kita mengatakan para sahabat adalah murid-murid Nabi SAW, dari sisi lain kita mengatakan poin berikutnya kenapa mereka pemahaman yang benar, pengawas agamanya langsung Nabi kita tercinta SAW. Ketika aturan diperintahkan, ketika aturan disyariatkan, ketika aturan disuruh untuk dikerjakan, bisa jadi dalam pengamalan ada kesalahan. Siapa yang mengawasi amalan para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada kekeliruan, Rasulullah SAW yang menegur para sahabat. Ini salah, ini nggak benar, nggak seperti ini. Dan itu terjadi beberapa kali. Ada para sahabat melakukan sesuatu yang ditegur oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diluruskan pemahamannya oleh Nabi kita tercinta
sallallahu alaihi wasallam, diluruskan cara sudut pandangnya oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka belajarnya dari Rasul dan ketika mereka amalkan apa yang diajarkan Rasulullah yang mengawasi amal mereka, mustahil kalau kemudian mereka tidak memiliki pemahaman terbaik tentang agama ini, pemahaman yang benar tentang agama ini. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW merekomendasi bahwa merekalah sebaik-baik umat. Umat Islam yang terbaik adalah mereka, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Direkomendasi oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, apa yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat telah difahami dengan baik dan benar, diamalkan dengan baik dan benar oleh para sahabat, sehingga mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita tercinta SAW sebagai umat Islam terbaik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kita sampaikan hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maaf 137, terbalik saya, 137 bukan 173. Ketemu Al-Baqarah 137. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka mau beriman seperti kalian beriman, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Sekiranya mereka mau beriman seperti kalian beriman, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Hal yang terpenting dalam bab ini adalah siapa kalian yang ada di dalam ayat ini? Siapa yang dimaksud dengan kalian yang ada di dalam ayat ini? Ayatnya berbunyi, kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman. Siapa kalian di sini? Kalian di sini sepakat para ulama bahwa kalian di sini maksudnya adalah kaum yang kepada mereka Rasul membacakan ayat ini. Siapa mereka? Para sahabat. Karena ayat ini diturunkan kepada Rasul, diperintahkan Rasulullah SAW untuk membacakannya, maka kaum yang kepada mereka ayat ini diturunkan dan kepada mereka Rasulullah SAW membacakan ayat ini, itulah mereka kalian yang ada di dalam ayat. Menunjukkan bahwa siapapun yang ingin hidayah harus ikut kalian. Karena hidayah di sini dikaitkan dengan mengikuti kalian. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, niscaya mereka dapat hidayah. Lihat, siapapun yang ingin beriman, siapapun yang ingin mendapatkan hidayah, berimanlah seperti imannya para sahabat, karena para sahabat adalah kaum yang telah direkomendasi berada di atas jalan hidayah. Ini tegas, ini jelas.
bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meniru generasi pertama umat Islam yang bernama para sahabat. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala rekomendasi iman mereka telah benar dan mereka telah berada di atas jalan hidayah, sehingga yang beriman seperti imannya para sahabat, mereka lah yang mendapatkan apa? Hidayah. Dan semua kita ingin hidayah. Semua umat Islam yang ikhlas dalam keislamannya, semua umat Islam yang serius dalam keimanannya ingin dapat hidayah. Itu yang paling dia cari dalam agama Islam, hidayah. Dan di dalam ayat ini syarat dapat hidayah mengikuti para sahabat. Jadi ini tegas, kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua di dalam surat Ali Imran ayat 110. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kalian melarang daripada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Masih sama dengan yang di atas. Siapa kalian dalam ayat ini? Para sahabat. Kalian di dalam ayat ini adalah umat, kaum yang Rasul membacakan ayat ini kepada mereka. Karena Allah turunkan kepada Rasul untuk dibacakan kepada kaum mukminin yang direkomendasi oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah Allah takdirkan lahir kepada manusia. Karena kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi mungkar, dan kalian benar-benar beriman kepada Allah. Iman mereka kepada Allah direkomendasi oleh Allah. Kalau mereka sebaik-baik umat, berarti tidak ada lagi umat yang lebih baik daripada mereka untuk dicontoh dan diikuti dan ditiru. Semua kita ingin menjadi umat yang baik, semua kita ingin menjadi muslim yang baik, semua kita ingin menjadi muslimah yang baik. Caranya ikuti sebaik-baik umat yang telah direkomendasi oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Berarti tidak akan mungkin lagi ada generasi umat Islam yang lebih daripada para sahabat. Itu nggak akan mungkin. Nggak ada lagi generasi umat Islam sehebat mereka. Tak ada lagi generasi umat Islam seperti generasinya para sahabat dalam ilmu dan amal. Sebahagian umat Islam mengatakan bahwa kelompok kami yang benar, pemahaman kami yang benar, kelompok kami yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, lalu mereka berdalil dengan ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dan ini aneh. Kalau mereka menyatakan mereka lah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Mereka hidup di zaman kita sekarang atau hidup 1 abad atau 2 abad sebelumnya, lalu mereka berdalil dengan ayat ini maksud ayatnya adalah kami. Ini aneh. Kenapa? Kalau kalian umat yang terbaik, berarti umat sebelum kalian sampai para sahabat derajatnya di bawah kalian.
Betul tidak? Karena ada di sebagian kelompok dalam umat Islam berdalil dengan ayat ini maksudnya adalah kami. Kami yang benar-benar berpegang dengan ayat ini, yang lain tidak. Maka seolah-olah ayat ini diturunkan untuk mereka. Kalau ayat ini diturunkan untuk mereka, berarti generasi sebelum adanya mereka, sebelumnya sampai para sahabat Nabi yang sangat banyak lebih jelek daripada mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini mustahil. Dan ayat itu tidak Allah turunkan kepada mereka dan tidak dibacakan Rasul kepada mereka, maka bukan mereka lah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Ayat yang ketiga di dalam surat At-Taubah, dan ini lebih jelas dan lebih konkret. At-Taubah ayat 100. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan umat-umat yang terdahulu dan lebih awal dari muhajirin dan ansar. Siapa mereka muhajirin dan ansar? Sahabat-sahabat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, suatu hal yang luar biasa untuk mereka, yaitu Allah telah ridho kepada mereka. Mereka berhasil mendapatkan ridho Allah. Mereka direkomendasi oleh Allah, telah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa radu'an, mereka juga ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dipastikan oleh Allah masuk surga. Dipastikan Allah masuk surga, dijamin surga oleh Allah. Allah berfirman, wa a'adda lahum, Allah telah siapkan untuk mereka. Berarti janji Allah, Allah menyiapkan surga untuk muhajirin dan untuk ansar. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kejayaan, keberuntungan yang sangat besar. Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ada dua hal yang sangat besar dalam ayat ini yang sangat kita kejar-kejar. Pertama, ridho Allah. Yang kedua, surga Allah. Semua kita ingin ridho Allah itu. Semua kita ingin apa? Surga Allah itu. Dua di dalam ayat ini. Dua hal yang kedua-duanya benar-benar cita-cita seorang muslim yang ikhlas. Ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan surga Allah. Syaratnya di dalam ayat ini adalah ikuti muhajirin dan ansar. Ikuti muhajirin dan ansar. Coba lihat dengan baik. Allah berfirman, umat-umat yang terdahulu dan lebih awal dari muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Orang yang hijrah dari kampungnya ke kota Madinah, beriman kepada Nabi SAW sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan Makkah. Itulah muhajirin. Semua yang hijrah dari kampungnya ke kota Madinah, walau bukan dari Makkah, namun hijrahnya sebelum Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah. Semuanya adalah muhajirin.
Karena setelah ditaklukkan kota Mekah, Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi yang namanya hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Pahala hijrah ke kota Madinah sehingga menjadi muhajirin itu adalah sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Setelah itu kata Nabi nggak ada lagi pahala itu. Pahala hijrah yang spesial itu. Dan Ansar adalah para sahabat Nabi SAW yang menyambut Nabi dan para muhajirin di kota Madinah. Para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka adalah dua kaum spesifik yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah Allah ridhoi dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Kita mustahil masuk ke dalam kelompok muhajirin. Kita mustahil masuk ke dalam kelompok ansar. Namun kita ingin ridho Allah atau tidak? Pasti ingin. Kita ingin surga Allah atau tidak? Pasti ingin. Allah menyiapkan yang ketiga. Di dalam ayat ini masih ada satu kelompok lagi. Namun kelompok itu tidak terbatas zaman, tidak terbatas waktu, dan tidak terbatas generasi tertentu. Kalau muhajir dan ansar generasi tertentu dan zaman tertentu. Karena kelompok yang ketiga tidak berbentuk penamaan kelompok, akan tetapi sifat. Sifatnya apa? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini sifat. Jadi dalam ayat ini ada tiga kelompok yang Allah sebut. Dua kelompok disebut langsung dan satunya disebutkan sifat mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga kelompok ini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa tiga kelompok ini? Pertama, muhajirin. Yang kedua, ansar. Yang ketiga, siapapun yang mengikuti muhajirin dan ansar. Maka ayat ini sangat jelas, sangat tegas. Allah perintahkan kita dalam beragama untuk mempelajari agama ini sebagaimana dipelajari oleh para sahabat, mengamalkan agama ini sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Karena ada syarat untuk mendapatkan ridho Allah, ada syarat untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjadi pengikut setia mereka. Tentunya yang mengikuti para sahabat pasti mengikuti Rasul, itu pasti. Karena para sahabat semuanya mengikuti Rasul SAW. Bukan berarti perintah mengikuti sahabat berarti jangan ikuti Rasul, ikuti sahabat saja. Bukan itu yang dimaksud. Sudah kita bahas tadi di awal-awal bahwa diperintahkan kita untuk mengikuti para sahabat agar jangan sampai kita mengikuti Rasul dengan pemahaman kita, mengikuti hadis dengan pemahaman kita saja, tak mau mengikuti pemahaman para sahabat, mengikuti Rasul dengan praktek kita, tak mau mengikuti prakteknya para sahabat. Itu yang dimaksud. Sehingga akhirnya Al-Quran dan hadis kita fahami dengan pemahaman kita. Tidak sedikit, bahkan kita bertemu kaum sekarang ini yang kemudian membaca Al-Quran, dia terjemahkan, dia tafsirkan dengan apa yang dia fahami dari ayat itu. Salah seorang di antara mereka mengatakan kepada saya, ada ayat di dalam Al-Quran yang melarang saya untuk berbakti kepada ayah dan ibu saya, menolong saudara-saudari saya kalau mereka belum hijrah. Lalu dia tampilkan sebuah ayat di dalam Al-Quran kepada kita, ini ayatnya Ustaz. Berarti kalau ayah saya belum hijrah, ibu saya belum hijrah, saudara-saudari saya belum hijrah, saya diharamkan Allah untuk menolong dan membantu mereka. Subhanallah. Kenapa? Ayat mereka baca, ayat mereka terjemahkan, dia tak pandai bahasa Arab, terjemahnya pun melihat Quran terjemahan, setelah itu dia fahami dengan pemahaman dia. Akhirnya dia batalkan hukum birrul walidain. Dia batalkan hukum silaturrahim. Makanya kita katakan Al-Quran sumber hidayah kalau difahami dengan faham yang benar.
Kalau difahami dengan paham yang sesat, Anda sesat dengan pemahaman Anda yang salah tentang Al-Quran. Sementara para sahabat Nabi SAW tidak seperti itu pemahaman mereka tentang ayat tersebut. Hijrah di sini maknanya adalah kekufuran, dan menolong di sini maknanya adalah menolong secara agama. Adapun dunia disuruh untuk berbakti kepada orang tua, karena ada ayat lain yang berbicara tentang masalah tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Kembali kita kepada surah At-Taubah tadi. Semua kita inginkan ridho Allah, semua kita inginkan surga Allah. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk memiliki sifat dari kaum yang ketiga, yaitu sifat mengikuti para muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir pada kesempatan ini surat An-Nisa ayat 115. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 115, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang memusuhi Rasul setelah datang kepada mereka dan jelas kepada mereka petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang yang mukminin. Barang siapa yang memusuhi dan menyelisihi Rasul setelah datang petunjuk dan tidak mengikuti jalan mukminin, kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan dia berpaling kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kita perhatikan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin dalam ayat? Kaum mukminin yang dibacakan kepada mereka ayat ini langsung dari lisan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Mereka lah kaum mukminin yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Yang menyelisihi Rasul dan tidak mau mengikuti jalan kalian wahai para sahabat, kami biarkan dia berpaling, kami biarkan dia berjalan sesuka hatinya, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Diancam dengan neraka, diancam dengan sesat di dunia, dan diancam dengan jahannam di neraka di akhirat. Siapa yang menyelisihi jalan kaum mukminin? Kaum mukminin dalam ayat adalah para sahabat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat tegas di dalam beberapa ayat yang kita bacakan, kita disuruh untuk mengikuti para sahabat. Sekali lagi, seperti yang tadi kita awali dalam di awal bahasan, bahwa ini perintah Allah. Umat yang sudah dijamin surga para sahabat. Kalau kita ingin masuk surga juga, tiru umat yang sudah dijamin surga.
Gak mau Ustaz, saya hanya ingin mengikuti Rasul. Baik, bagus, mengikuti Rasul bagus, tapi harus dengan pemahaman yang benar. Tapi saya pakai pemahaman saya. Pemahaman Anda bisa benar, bisa salah. Kalau Anda memahami dengan pemahaman yang benar, Anda benar-benar mengikuti Rasul. Tapi bagaimana kalau Anda memahami dengan pemahaman Anda, lalu pemahaman Anda keliru? Berarti Anda tidak mengikuti Rasul. Saya yakin bahwa pemahaman saya benar. Yakin dari mana? Yakinnya itu dari mana? Guru saya mengatakan begitu. Berarti Anda ingin mengikuti Rasul dengan pemahaman guru. Ustadz saya begitu menerangkannya kepada saya. Berarti Anda ingin memahami hadis dengan pemahaman Ustadz Anda, bukan dengan pemahaman para sahabat. Kenapa Ustadz itu tidak diganti dengan para sahabat? Saya tidak bertemu dengan para sahabat. Cari Ustadz yang menukilkan kepada Anda pemahaman para sahabat. Selesai urusannya. Dengan itu Anda mengetahui pemahaman para sahabat dan amalan para sahabat, dan Anda mengikuti para sahabat. Dan Anda yakin kalau sudah mengikuti para sahabat, pemahaman sahabat direkomendasi benar oleh Allah, direkomendasi benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ambil beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Rekomendasi sebaik-baik generasi umat Islam adalah para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku ini. Generasi yang Rasul bersama mereka. Itu sebaik-baik manusia. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Sampai di situ Rasulullah SAW berhenti. Ini rekomendasi dari Nabi SAW adalah umat beliau yang terbaik adalah umat Islam yang hidup bersama beliau. Siapa umat Islam yang hidup bersama beliau? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka lah generasi yang hidup bersama Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebaik-baik manusia. Manusia di sini kata para sahabat maknanya umat. Manusia di sini kata para ulama, para pensyarah hadis maknanya adalah umat. Karena ada manusia yang mereka adalah para nabi dan para rasul. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilewati atau dilangkahi dalam kemuliaan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia di sini maknanya sebaik-baik umat adalah qarni, generasiku. Mulai daripada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua umat yang ada itu generasi terbaik adalah para sahabat. Jadi posisi para sahabat itu Bapak dan Ibu dimulakan Allah, para nabi dan para rasul, tentu para nabi dan para rasul Nabi Muhammad yang di atasnya yang paling mulia, terus yang terbaik adalah para nabi dan para rasul. Habis para nabi dan para rasul, siapa yang terbaik? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka yaitu yang belajar agama dari para sahabat. Bertemu para sahabat Nabi namun tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Generasi setelahnya bertemu dengan murid-murid para sahabat namun tidak bertemu langsung dengan para sahabat. Itu generasi terbaik yang ketiga. Hanya tiga ini yang direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik umat.
Dan Rasulullah SAW meletakkan para sahabat sebagai generasi yang pertama, yang terbaik. Maka umat yang ingin baik mengikuti generasi yang direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, yang kedua, hadis dari Imam Tirmidzi dan sahih, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani. Iftaraqatil yahudu ala wahidatin wa sab'ina wa iftaraqatin nasara ala ifnataini wa sab'ina wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina kulluha fin nari illa wahidah. Kaum Yahudi telah berpecah menjadi 71 kelompok, dan kaum Nasara telah terpecah menjadi 72 kelompok, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Qila man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Satu kelompok itu adalah siapa yang selalu berada di atas sesuatu yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Siapa yang berada di atas sesuatu yang aku dan sahabat-sahabatku ada di atasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas dalam hadis ini rekomendasi perintah untuk mengikuti Nabi dan sahabat. Kenapa Nabi tidak cukupkan saya saja, ikuti saya, selesai? Kenapa dibawa para sahabat? Karena memang mereka lah murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar telah memahami agama dari Nabi dan direkomendasi oleh Nabi pemahaman agama mereka benar, pengamalan agama mereka benar. Sehingga untuk menjadi orang-orang yang ingin selamat dari neraka, Nabi mensyaratkan ikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Ikuti aku dan sahabat-sahabatku. Maka tadi sudah kita katakan, kenapa tidak cukup ikut Nabi saja selesai sampai di situ? Perlu pemahaman berikutnya, yaitu pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu contoh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengan yang kita tutup materi untuk kita buka tanya jawab. Banyak sekali di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengambil berkah dari jasad Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berebutan mengambil air wudhu, sisa air wudhu Nabi, minum daripada minuman, sisa daripada minuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu digosok-gosokkan di badan mereka. Nas banyak sekali di dalam hadis bahwa para sahabat mengambil berkah dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi, hadis yang sahih, banyak kisah, ya. Dan kisah yang paling masyhur dalam perang Hudaybiyah. Sehingga banyak orang sekarang mengatakan bahwa mengambil berkah dari orang saleh bahagian daripada syariat. Bahagian daripada syariat. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengambil berkah dari Rasul, dari sisa wudhunya, dari air minumnya, dari darahnya, dari rambutnya, dari jasadnya yang mulia. Pertanda ada syariat mengambil berkah dari orang saleh. Pemahaman ini terbantahkan dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman ini terbantahkan dengan amal para sahabat. Pemahaman ini batil. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW tak pernah mengambil berkah dari siapapun.
Tak pernah mengambil berkah dari siapapun. Mereka hanya melakukan itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, tak ada seorang pun sahabat datang kepada orang yang mereka anggap saleh untuk melakukan seperti yang mereka lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahamlah kita, pemahaman para sahabat hanya itu untuk Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku untuk manusia saleh setelah beliau. Ada orang zaman sekarang melakukan ambil berkah dari sisa wudhu, sisa air minum, sisa makanan, atau dari bersentuhan dari orang saleh berdalil dengan hadis ini. Hadis-hadis tentang para sahabat yang mengambil berkah dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengikuti Rasul, ada hadisnya, tapi terbantahkan pemahamannya oleh generasi para sahabat. Di mana setelah wafatnya Rasul, sahabat SAW tidak pernah, sahabat Nabi SAW tak pernah mengambil berkah dari siapapun. Apakah setelah wafat Rasul tidak ada orang saleh? Apakah setelah wafat Rasul tidak ada orang saleh? Banyak. Pasti solehnya. Kenapa? Karena mereka dijamin surga. Abu Bakar dijamin surga tidak? Umar dijamin surga tidak? Utsman dan Ali dijamin surga tidak? Isi-isi Nabi dijamin surga tidak? Cucu Nabi Hasan dan Husain dijamin surga atau tidak? Nabi SAW mengatakan, dua cucuku ini adalah pemimpin pemuda-pemuda surga. Abu Hurairah dijamin surga atau tidak? Dijamin surga oleh Nabi SAW. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasul yang dijamin surga. Berarti mereka pasti orang soleh. Taib, orang soleh yang kita anggap soleh sekarang dijamin surga atau tidak? Kita mengatakan soleh. Kita berasumsi orang soleh, kita berpendapat berkeyakinan dia orang soleh. Pertanyaannya, apakah sesolehnya para sahabat sehingga dapat jaminan surga? Tidak. Kita berharap guru-guru kita yang kita anggap soleh masuk surga, dijauhkan dari neraka. Kita juga berharap untuk diri kita seperti itu. Ini harapan, kepastian tak ada. Kenapa? Belum ada jaminan. Adapun para sahabat pasti solehnya. 10 orang sahabat Nabi SAW langsung disebut namanya dan dikatakan masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Sahabat Nabi yang hadir di perang Badar yang jumlahnya 300 lebih, Allah telah mengetahui isi hati kalian dan Allah telah mengampunkan semua dosa kalian. Berbuatlah sesuka hati kalian, semua dosa kalian diampuni oleh Allah. Ini di Muhajirin Ansar, Allah jamin untuk mereka surga dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surat At-Taubah tadi. Dijamin surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti sudah pasti apa? Saleh. Tapi para sahabat Nabi SAW yang lain, murid-murid sahabat, tak ada yang melakukan itu kepada mereka. Fahamlah kita bahwa mengambil berkah itu hanya dari jasad Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kita anggap katakan soleh, walaupun pasti solehnya, kita tidak melakukan itu kepada mereka. Karena itu diantara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita paham ini? Dari pemahaman para sahabat, dari amalan para sahabat. Seharusnya kalau itu ada untuk orang-orang saleh, setelah Rasul wafat masih diamalkan kepada orang saleh di tengah-tengah mereka. Dan sesoleh-soleh manusia setelahnya adalah Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali bin Abi Thalib. Namun tak ada satu pun dalam riwayat para sahabat datang kepada Abu Bakar mengambil sisa wudhu Abu Bakar, mengambil sisa makanan Abu Bakar untuk mengharapkan berkah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini kita memahami bahwa pemahaman para sahabat penting untuk mengetahui titik kebenaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa jelang akhir daripada materi ini, kita lanjutkan dengan bertanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad.